Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iswa Dwatul Nasihah. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips mendampingi pasien dengan ODHA yang marah sebagai salah satu tugas mata kuliah keperawatan HIV/AIDS. Nah, pasien yang terdiagnosis menderita penyakit serius seperti HIV, mereka akan merasa frustasi dan cepat marah. Sebagai perawat dan orang-orang yang memberikan bantuan dan dukungan untuk pasien, kita harus memahami kesulitan pasien untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaannya. Nah, bagaimana sih tips mendampingi pasien yang sedang marah agar kembali tenang? Sebelum masuk ke tips-tipsnya, saya akan beri penjelasan sedikit mengenai apa sih HIV/AIDS. Nah, HIV adalah virus yang merusak kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sistem sel CD4. Kalau AIDS di sini adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Nah, infeksi akhir pada tahap ini kemampuan tubuh untuk melawan infeksi ini sudah hilang sepenuhnya. Nah, tentu saja banyak pasien HIV/AIDS yang merasa frustasi dan marah dengan kondisinya. Gimana sih caranya untuk mendampingi pasien dengan keadaan seperti itu? Jadi tipsnya adalah yang pertama, sebagai perawat kita harus paham bahwa tidak mudah menjadi pasien karena mereka di bawah tekanan dan penderitaan. Yang kedua, membangun hubungan saling percaya. Katakan kepada pasien bahwa kita akan menjaga privasi pasien agar pasien bisa bersikap terbuka kepada kita dan terbina hubungan saling percaya. Yang ketiga, tunjukkan empati sebagai perawat. Jadi, perawat harus lebih fokus dan perhatian pada pasien. Sambil menunjukkan ekspresi bahwa kita sebagai perawat berempati terhadap pasien dan keluarganya. Yang keempat, bersikaplah lembut. Kelembutan itu kualitas yang berasal dari hati dan jiwa seseorang. Orang yang lemah lembut akan membangun suatu kedamaian yang cukup kuat sehingga pasien merasa kita dekat. Terus yang kelima, tenangkan kesehatan mental pasien. Nah, cara menenangkan mental itu dan meredakan emosi pasien seperti apa? Nah, kalau pasien itu muslim, maka kita tuntun, kita bimbing dan mengarahkannya untuk berzikir, beristighfar, atau dengan mengajarkan doa-doa agar hati menjadi lebih tenang. Namun, bagaimana jika pasien itu non-muslim? Yaitu kita bisa ingatkan kembali keyakinannya dengan mengingat Tuhannya, dengan selalu berdoa sesuai kepercayaannya agar hatinya tenang. Yang keenam, bantu pasien menerapkan gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup sehat itu seperti apa? Yang pertama, misalkan rutin olahraga, mengonsumsi makanan yang seimbang dan kaya nutrisi untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya. Terus mengajak pasien untuk mengikuti kelas meditasi untuk mengurangi stresnya. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan diri pasien agar tidak semakin rentan terhadap paparan kuman. Mungkin sekian materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.